Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1. Chapter 1 memulai kembali. Di tengah malam, di daerah kelas atas bambu hijau, kota Jinhai. Si Feng memegang folder dokumen saat dia duduk diam di sofa kulit. Menatap kolam renang di luar melalui jendela Prancis, si Feng dipenuhi dengan frustrasi dan keengganan. Dia adalah kapten dari Shadow, salah satu dari 4 lokakarya game teratas di kota Jinhai. Dia telah memimpin sebuah guild yang terdiri dari puluhan ribu orang. Terlebih lagi, dia adalah ahli terkenal kota Jinhai, dia adalah sword magician. Namun, sekarang satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah meminum kesedihannya di dalam rumahnya. 10 tahun, dia habiskan untuk bermain game. 10 tahun, dia telah bertempur dalam pertempuran berlumuran darah. Dia mengalami cobaan dan penderitaan yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah kepemimpinannya, Shadow telah berhasil mendirikan 10 negara kota di kurang dari lebih besar dari. Mereka akhirnya mampu menyaingi guild kelas 1. Namun, sebelum dia bisa menikmati kemuliaan tak berujung itu, satu dokumen telah mengubah segalanya menjadi asap yang lewat. Sekali itu hilang, itu tidak akan pernah kembali. Si Feng tidak pernah berpikir bahwa 10 tahun usahanya akan sia-sia. Dia berkorban begitu banyak hanya untuk permainan, namun, yang dia lakukan hanyalah membuka jalan bagi orang lain sampai akhir. Semua ini memuncak karena dia menentang keputusan Shadow untuk bergabung dengan Super Guild, World Dominators. Bahkan belum sampai keesokan harinya sebelum Lanhua Financial Group memberinya jawaban mereka. Dia harus menghapus level 200 Sword King miliknya, akun yang telah menghabiskan 10 tahun darah dan keringatnya, dan untuk mengumpulkan cek pelunasannya dari Departemen Keuangan. Yang dia terima hanyalah 5 juta kredit dan 1 rumah besar. Jika dibandingkan dengan 10 negara kota yang mapan di dalam kerajaan virtual penghasil uang, itu bahkan tidak bisa dianggap setetes air di lautan. Si Feng memikirkan tentang seberapa banyak dia telah berkontribusi pada Shadow. Dia berpikir tentang bagaimana usahanya telah mengubah grup Lanhua menjadi grup keuangan besar. Kemudian, dia berpikir tentang bagaimana mereka masih membuangnya, seolah-olah dia tidak berbeda dari sampah. Si Feng bersumpah akan membalas dendam atas tindakan mereka. Aku tidak akan membiarkan ini pergi begitu saja. Paling buruk, saya akan memulai kembali. Petik 2. Mata si Feng bersinar dengan keyakinan dan resolusi, tangannya merobek kontrak pemutusan hubungan kerja menjadi potongan-potongan kecil. Meraih sebotol anggur dari atas meja, dia meneguk beberapa suap. Bahkan jika dia tidak lagi memiliki akun Sword King, bahkan jika dia tidak lagi memiliki dukungan timnya, keterampilan dan pengetahuan yang dia peroleh dari permainan tidak akan mengkhianatinya. Selama keahliannya tetap ada, dia masih bisa bangkit sekali lagi di dalam domain God. Dia bisa membangun kembali kerajaan virtualnya sendiri. Dini hari, matahari baru saja terbit. Alarm telepon terus berdering. Si Feng bangun dengan kesal. Dia tanpa daya meraih teleponnya di samping tempat tidur. Efek dari minum kemarin masih membayangi dirinya. Hai, apa kabar? Kakak Feng, ini aku, Blackie. Anda masih bertanya ada apa? Bukankah kita setuju untuk menjadi gamer profesional? Shadow Workshop sedang merekrut di sekolah kami hari ini. Bukankah kamu selalu ingin menjadi anggota inti Shadow? Si Feng sedikit bingung. Lanhua Financial Group baru saja memecatnya, jadi mengapa dia menghadiri pemeriksaan Shadow? Saudara Feng, bisakah kamu mendengarku? Mereka sedang menguji pada pukul 10. Jika kamu tidak cepat, kamu tidak akan berhasil. Petik 2. Blackie, berhenti bercanda, saya baru saja dipecat dari Shadow. Dipecat? Saudara Feng, berapa banyak yang kamu minum kemarin? Bahkan sekarang, kamu masih belum bangun. Bagaimana Anda bisa dipecat jika Shadow belum merekrut siapapun sampai sekarang? Baiklah, cepat datang. Petik 2. Blackie telah memutuskan panggilan sebelum si Feng bisa menjawab. Ketika si Feng melihat teleponnya dengan bingung, dia menemukan bahwa iPhone 6 yang lama dan rusak ini bukanlah teleponnya. Ponselnya adalah iPhone 12 terbaru. Segera, si Feng memeriksa sekelilingnya. Apa yang dilihatnya adalah ruangan yang berantakan, tidak lebih dari 15 meter persegi. Di sekelilingnya, ada banyak buku tentang strategi bermain game. Di sudut ruangan, di atas meja belajar, ada laptop yang sangat ketinggalan zaman.
Di dalam lemari di dekat dinding, ada pakaian yang ditumpuk dengan berantakan. Di dalam lemari pakaian, ada cermin yang saat ini menunjukkan wajah yang familiar. Si Feng melompat kaget saat melihat wajah yang sangat akrab ini. Bagaimana saya menjadi muda lagi? Si Feng segera berjalan menuju cermin. Hanya setelah melihat ke cermin, pada pantulan yang ditunjukkan di atasnya, berulang kali, apakah si Feng mengkonfirmasi bahwa dia memang menjadi muda lagi. Dia tidur di kamar tidurnya yang mewah dan luas kemarin, tapi sekarang dia berada di tempat yang rusak ini setelah bangun tidur. Tidak hanya itu, dia juga menjadi muda kembali. Si Feng masih bisa mengingat beberapa kenangan tentang tempat ini. Dia pernah tinggal di sini 10 tahun yang lalu. Selama lebih dari 6 bulan, si Feng menyewa tempat ini dengan enggan, semua agar dia bisa memainkan domain dewa sambil juga kuliah. Hanya setelah dia mendapatkan sejumlah uang di domain God, dia menyewa sebuah kondominium besar. Si Feng memikirkan kembali tahun-tahun yang sulit itu. Keadaan keluarganya saat itu tidak dalam kondisi yang baik. Agar si Feng bisa masuk universitas, orang tuanya telah menumpuk beberapa hutang. Meski begitu, orang tua si Feng masih memastikan untuk mengiriminya biaya hidup yang cukup setiap bulan, sebagai imbalan atas penderitaan mereka sendiri. Si Feng dengan sepenuh hati ingin mengubah keadaan keluarganya. Namun, menemukan pekerjaan dengan gaji yang baik sementara jalanan dipenuhi oleh lulusan universitas sangatlah sulit, jadi dia memikirkan game realitas virtual yang sangat menguntungkan. Menetapkan gamer profesional sebagai tujuannya, ia bahkan membeli helm gaming virtual, berlatih keras dalam game untuk meningkatkan keterampilannya. Selama itu, roti dan mie instan menjadi makanan sehari-harinya. Untuk menghemat uang, dia juga menghindari berpartisipasi dalam pertemuan sosial yang diadakan oleh teman sekelasnya, menyebabkan dia menjadi eksistensi yang tidak terlihat di kelasnya. Anak laki-laki akan memandangnya dengan jijik, sedangkan anak perempuan akan menjauhkan diri darinya. Setiap kali si Feng pergi berbelanja mie gelas, dompetnya tidak lebih dari 10 kredit. Dia bahkan tidak berani membeli sosis ham yang hanya berharga 1 kredit. Sayangnya, penjual wanita di sana menawarinya sosis ham dengan harga diskon. Namun, perasaan dompet kosongnya membuat si Feng menolak dengan sangat enggan. Apakah seseorang mempermainkan saya? Si Feng menatap dirinya yang lebih muda melalui cermin dan lingkungan yang akrab. Si Feng tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya, menyangkal kesimpulan seperti itu. Bahkan Amerika, sebagai negara paling maju di dunia, tidak memiliki teknologi peremajaan seperti itu. Selain itu, siapa yang akan bercanda dengan paman tua yang malang seperti dia? Si Feng melihat waktu di teleponnya. 19 April 2129. Jangan bilang aku telah bereinkarnasi. Wajah si Feng menunjukkan senyum pahit. Dia ingat hari ini tanggal 5 Agustus tahun 2139. Tidak mungkin April tahun 2129, tahun di mana dia masih kuliah. Si Feng menggelengkan kepalanya, mencoba membangunkan dirinya sendiri. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia masih memegang seutas harapan, berharap dia bisa bereinkarnasi, kembali ke waktu 10 tahun yang lalu. Dia berjalan menuju meja, menyalakan laptop. Bahkan jika waktu di ponselnya bisa dipalsukan, informasi di internet pasti tidak bisa. Setelah menjelajahi web selama beberapa menit, si Feng benar-benar hancur. Semua informasi yang dia temukan di internet menunjukkan bahwa hari ini adalah tanggal 19 April tahun 2129. Bahkan tanggal rilis resmi domain God yang sangat dinanti-nantikan ditampilkan dengan jelas di situs resminya, menghitung mundur hingga 6 hari dari sekarang, tanggal 25 April. Saya benar-benar telah bereinkarnasi. Apakah saya benar-benar kembali ke 10 tahun yang lalu? Si Feng dengan tegas menatap laporan berita tentang domain dewa, air mata emosional bocor dari sudut matanya. Perasaan si Feng sulit untuk dijelaskan pada saat itu. Dia merasakan penyesalan, kesedihan, dan kegembiraan. Seolah-olah segalanya di hadapannya hanyalah mimpi. Meskipun demikian, kicau serangga dan angin dingin yang bertiup dari AC mengatakan sebaliknya, bahwa semuanya nyata. Melihat ponselnya, pada foto keluarga yang dia ambil ketika dia masuk universitas, si Feng tidak pernah menyadari bahwa orang tuanya berambut putih. Sudut mata ibunya bahkan ada kerutan. Mereka tidak lagi semarak sebelumnya, mereka benar-benar tua sekarang. 1,5 tahun telah berlalu sejak domain dewa dirilis ketika si Feng memperhatikan betapa tua orang tuanya. Hutang yang banyak, kerja yang berlebihan, dan stres membuat kedua orang tuanya jatuh sakit parah. Menyembuhkan mereka membutuhkan jutaan kredit tetapi,
selama waktu itu, si Feng hanyalah seorang kapten regu di Sado. Uang yang dia peroleh jauh dari cukup untuk membayar biaya semahal itu. Si Feng mencoba segalanya untuk mengumpulkan cukup uang, namun itu masih belum cukup. Bahkan dengan mencoba sekuat tenaga, orang tua si Feng masih meninggalkannya beberapa bulan kemudian. Di kehidupan sebelumnya, dia gagal merawat orang tuanya dengan baik. Bagaimana dia bisa mengetahui rasa sakit dan penderitaan? Setelah si Feng mendapatkan jutaan kredit, rasa sakit ini tetap ada di hati si Feng selamanya. Dia tidak pernah mengira takdir akan mempermainkannya. Dia tiba-tiba kembali ke titik awal, mulai kembali dari nol. Bagus. Ini terlalu bagus. Hahaha. Karena saya telah bereinkarnasi, saya harus mengubah segalanya. Saya akan mendapatkan cukup uang untuk menyembuhkan ibu dan ayah dan saya akan membiarkan mereka menjalani hidup tanpa kekhawatiran. Si Feng diam-diam bersumpah pada dirinya sendiri saat dia menghapus air mata. Tepat ketika si Feng merencanakan masa depannya, panggilan Blackie berdering lagi, terus-menerus mendesak si Feng untuk segera pergi ke universitas untuk ujian. Namun, si Feng tidak terburu-buru. Dia berpakaian dengan santai, merapikan dirinya sendiri sebelum menuju ke Universitas Jinhai. Dia tidak bisa lebih akrab dengan Sado. Si Feng masih ingat, saat dia masih kuliah, putra terhormat grup Lan Hua, Lan Hailong, memulai lokakarya bayangan untuk memasuki domain dewa. Lan Hailong juga menginvestasikan dana yang cukup besar untuk perekrutan pakar mahasiswa Universitas Jinhai. Si Feng berpartisipasi dalam pemeriksaan Sado pada saat itu, berhasil menjadi anggota inti lokakarya, sedangkan Blackie menjadi anggota luar. Si Feng telah bahagia selama beberapa waktu setelah kejadian itu. Setelah 3 tahun berada di bawah kepemimpinan si Feng, lokakarya bayangan memungkinkan grup Lan Hua mendapat untung besar dari domain dewa, dengan cepat menjadi grup keuangan besar. Namun, si Feng tidak akan pernah mengira bahwa Lan Hailong akan menjadi orang yang memecatnya, secara pribadi. Karena dia telah bereinkarnasi, dia memiliki keunggulan absolut dalam domain Lord yang tidak dimiliki orang lain. Secara alami, dia tidak akan bergabung dengan Sado untuk menjadi alat yang menguntungkan orang lain. Dia ingin berjalan di jalur yang berbeda, jalan di mana dia berjuang bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Dia ingin menghilangkan kebutuhan orang tuanya untuk mengiriminya biaya hidup. Dia ingin membayar kembali semua hutang yang telah mereka kumpulkan. Untuk melakukan itu, dia ingin menjelajah, memulai lokakarya sendiri, memulai perusahaannya sendiri, dan membangun kerajaan virtualnya sendiri. Semuanya untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Begitu si Feng tiba di blok pengajaran 1, dia melihat sosok kurus dan tinggi di depan gedung. Pemuda berkulit sawo matang itu mondar-mandir di sekitar lorong dengan panik. Orang ini adalah Blackie. Saudara Feng, kamu akhirnya memutuskan untuk muncul. Untungnya, pendaftaran belum ditutup, jadi ayo cepat masuk dan daftar. Blackie berkata dengan cemas setelah melihat si Feng. Si Feng menggelengkan kepalanya, dengan serius berkata, Blackie, aku tidak akan bergabung dengan Sado, saya akan membuka workshop saya sendiri. Akankah kamu bergabung denganku? Blackie adalah seseorang yang si Feng temui di game realitas virtual lain dan yang pertama memiliki keterampilan yang cukup bagus. Keduanya telah menghadapi banyak tantangan bersama dan mereka tidak berbeda dengan saudara sejati pada saat ini. Selama waktu mereka bersama bekerja di Sado, Blackie menunjukkan bakat hebat dalam administrasi, meskipun dia tidak memiliki bakat bermain game. Dia mengatur 100.000 anggota persekutuan dengan jelas dan teratur. Jika si Feng mendapat bantuan Blackie kali ini, rencananya akan selangkah lebih maju. Namun, dia akan menghormati keputusan Blackie. Itu karena si Feng tidak punya apa-apa sekarang, dan keadaan keluarga Blackie juga tidak begitu baik. Blackie hanya memilih untuk menjadi pemain profesional dan bergabung dengan Sado untuk mendapatkan beberapa kredit untuk biaya hidup. Blackie mengabaikan kata-kata si Feng, menundukkan kepalanya dalam diam. Itu terlalu mendadak. Tidak hanya itu, si Feng yang dilihatnya hari ini terasa berbeda. Tidak seperti sikap tidak sabar biasanya, si Feng saat ini memancarkan aura yang tak tergoyahkan dan percaya diri. Setelah 1 menit penuh, Blackie mengangkat kepalanya untuk melihat si Feng. Saudara Feng, berhentilah bicara yang tidak masuk akal. Tahukah Anda berapa harga helm gaming virtual? Itu 8.000 kredit. Anda juga membutuhkan setidaknya 6 orang untuk memulai lokakarya. Bagaimana dengan tempat kerja, gaji, dan lainnya? Hanya dana awal-awal yang membutuhkan 70 hingga 80.000. Ada juga investasi lanjutan. Kredit yang banyak itu. Apakah Anda memiliki kredit sebanyak itu sekarang?
Blackie sangat menyadari keadaan si Feng. Dia tahu rumah tangga si Feng tidak kaya, jadi dia ingin membujuk si Feng menjauh dari pemikiran gila semacam ini. Kamu benar, saat ini, saya bahkan tidak memiliki kredit untuk helm permainan virtual domain dewa. Si Feng menganggukkan kepalanya sebagai tanda masuk. Seperti yang dikatakan Blackie, bahkan hanya 70 hingga 80 ribu dianggap jumlah kecil. Si Feng ingat Lan Hailong telah menghabiskan lebih dari 5 juta kredit untuk lokakarya 100 orang yang telah dia rekrut. Dia juga menghabiskan lebih banyak di tahap selanjutnya untuk meningkatkan kualitas dan kekuatan bengkel. Karena memang begitu, daripada mengambil risiko, bukankah lebih aman untuk bergabung dengan Shadow? Paling tidak, Shadow bisa memberi kita virtual gaming helmets. Jika tidak, lupakan menjadi pemain profesional, kami bahkan tidak akan bisa memainkan game itu. Melihat bahwa si Feng memahami inti masalahnya, Blackie menghela nafas lega saat dia menarik si Feng ke blok pengajaran. Si Feng menepis tangan Blackie, menatap tajam ke arah Blackie sebelum berkata dengan nada muram, aku masih berencana untuk memulai lokakarya sendiri. Saya tidak ingin dikendalikan oleh orang lain. Jadi, Blackie, maukah kamu bergabung denganku? Petik 2. Si Feng tidak akan memaksa Blackie karena dia tidak memiliki jaminan apapun. Dia juga tidak bisa mengungkapkan rahasia bahwa dia telah bereinkarnasi. Dia hanya bisa berharap Blackie akan percaya padanya. Melihat ekspresi serius si Feng, Blackie merasa si Feng bertingkah aneh hari ini. Ini gila. Semua orang tahu Anda tidak bisa menghasilkan uang selama periode awal permainan virtual. Apakah si Feng punya cara untuk menghasilkan uang di domain dewa? Bahkan jika mereka menghasilkan uang, itu akan terjadi setelah beberapa bulan. Mereka tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Setelah ragu-ragu selama beberapa waktu, Blackie dengan enggan menjawab, saya mengerti. Kamu bosnya. Saya akan memulai lokakarya bersama Anda, tetapi bagaimana dengan helm permainan virtual? Kita tidak bisa bermain game tanpa mereka, kan? Petik 2. Alis si Feng yang menegang segera mengendur saat dia dengan gembira menepuk bahu Blackie, berkata, sekarang ini adalah saudaraku yang baik. Jangan khawatir tentang helm gaming. Saya ingat bahwa Domain God memiliki masa percobaan yang tersedia untuk mahasiswa. Setiap universitas memiliki titik distribusi dan, selama Anda menunjukkan kepada mereka identifikasi mahasiswa Anda, maka, selama 10 hari, Anda dapat memperoleh helm game secara gratis. Ayo pergi dan lihat. Petik 2. Apa yang kita lakukan setelah 10 hari? Wajah kecoklatan Blackie berubah pucat, tiba-tiba merasa masa depannya gelap gulita. Mengapa dia harus mempercayai si Feng? Mungkinkah kepercayaan diri dan kemantapan si Feng? Tidak akan ada masalah bertualang bersama dengan si Feng, kan? Apa yang dapat Anda lakukan dengan 10 hari di Domain God? Mereka pasti akan melewatkan masa perekrutan lokakarya setelah 10 hari. Pada akhirnya, mereka tetap harus membeli helm gaming tapi dari mana uang itu berasal? Bahkan pemain profesional dengan grup tidak akan bisa mendapatkan 16.000 kredit dalam 10 hari sejak pembukaan Domain God. Serahkan masalah uang kepadaku. Si Feng mengungkapkan senyum percaya diri saat dia menepuk bahu Blackie. Menghasilkan 16.000 kredit dalam 10 hari memang fantasi murni. Namun, dia memiliki semangat sebagai orang yang bereinkarnasi. Tidak peduli apa tantangannya, dia akan menerobos semuanya dan pelepasan Domain God adalah titik awal kebangkitannya. Setelah itu, si Feng membawa Blackie untuk mengambil helm game virtual. Dia kemudian menggunakan semua uangnya untuk membeli 2 kotak besar mie instan, meletakkannya di bawah meja di rumah kontrakannya. Mereka cukup untuk bertahan selama lebih dari 10 hari. Setelah memberi pengarahan kepada Blackie tentang beberapa hal di Domain Dewa, si Feng diam-diam menunggu pembukaan Domain Dewa. Tanggal 25 April jam 9 malam. Di dalam ruangan yang gelap dan sunyi, beberapa kilatan cahaya berkedip-kedip hidup. Si Feng berbaring di tempat tidurnya, dengan lembut menekan tombol start sambil menutup matanya. Domain Dewa, ini aku datang. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 2. Chapter 2 Permintaan Sherlock. Untuk mengakomodasi sebagian besar pemain, Domain Dewa dapat dimainkan saat tidur. Juga, waktu di dalam game berbeda dengan di dunia nyata, di mana 2 jam di dalam game sama dengan 1 jam di dunia nyata. Setiap hari dalam permainan itu terdiri dari 48 jam, terdiri dari 30 jam siang hari dan 18 jam malam. Tidak hanya itu, untuk memungkinkan sebagian besar kelas pekerja menikmati permainan, pada kenyataannya malam hari adalah siang hari dalam permainan.
Si Feng melewati terowongan warna-warni segera setelah dia tiba di domain dewa, tiba dengan hikmat. Kuil emas. Seorang malaikat wanita dengan 4 pasang sayap terbang menuju si Feng. Dia hanya seukuran telapak tangan. Halo petualang, selamat datang di domain God. Aku adalah malaikat navigasi, Gabriel. Saya akan memperkenalkan kepada Anda 4 kategori utama dan 12 pekerjaan utama. Silakan pilih pekerjaan yang paling Anda sukai. Dengan lambaian tangan kecil Gabriel, sebuah ilustrasi yang memperkenalkan 12 pekerjaan utama muncul di depan si Feng. Kedua-belas pekerjaan ini dikategorikan ke dalam 4 kelas utama. Prajurit, prajurit perisai, satria penjaga, berserker. Spesialis senjata, swordsman, assassin, ranger. Penyembuh, ulama, druid, oracle. Mage, spiritualis, summoner, cur semancer. Prajurit mengkhususkan diri dalam bertahan melawan monster, spesialis senjata yang berfokus pada hasil kerusakan fisik, penyembuh berfokus pada penyembuhan, penyihir fokus pada hasil kerusakan magis. Setiap pekerjaan memiliki gaya bertarungnya sendiri, yang merupakan salah satu nilai jual utama domain God. Dalam kehidupan sebelumnya, si Feng memilih swordsman di bawah spesialis senjata dan dia bahkan dikenal sebagai sword magician. Si Feng telah menginvestasikan terlalu banyak dalam pekerjaan pendekar, jadi tentu saja, dia tidak akan memilih pekerjaan lain. Dia memilih kelas pendekar yang dia kenal tanpa ragu-ragu. Seleksi pekerjaan selesai. Harap tentukan nama untuk karakter Anda. Petik 2. Ye Feng. Si Feng memilih nama yang sama dengan yang dia miliki di kehidupan sebelumnya. Penamaan berhasil. Apakah Anda ingin menyesuaikan penampilan Anda? Tingkat penyesuaian dibatasi hingga 15%. Petik 2. Memikirkannya sebentar, si Feng memilih untuk menyesuaikan penampilan karakternya sebesar 15% agar tidak menonjol. Dengan ini, tidak ada yang bisa mengenali si Feng jika mereka melihat karakternya, meski tidak setampan aslinya. Silakan pilih tempat lahir di Star Moon Kingdom. Peta yang menampilkan puluhan kota milik kerajaan bintang bulan muncul di depan si Feng. Pembukaan domain God disinkronkan secara global. Untuk menampung ratusan juta pemain, tanah domain God sangat luas, berukuran hingga 2 atau 3 kali bumi, dan kerajaan di dalamnya bahkan lebih berlimpah. Namun, tempat tinggal dan kota pemain, pada kenyataannya, menentukan negara tempat mereka akan memulai, jadi pemain hanya dapat memilih kota-kota di dalam negara tersebut. Kota Sungai Putih. Si Feng tidak berencana untuk memilih kota lain, jadi dia memilih kota Sungai Putih yang paling dia kenal. White River City adalah kota peringkat kelima kerajaan Star Moon. Itu adalah kota penting di utara kerajaan bintang bulan. Ada beberapa lokakarya yang memilih untuk berkembang di sana untuk menghindari perselisihan antara persekutuan besar. Kota dikonfirmasi. Pemain akan tiba di kota daun merah kota Sungai Putih dalam 3 detik. Semoga Anda senang bermain game. Petik 2. Pemandangan di depan si Feng segera kabur saat dia diusir. Kota daun merah, bangunan yang ditata secara kacau di sana memiliki gaya yang mirip dengan abad pertengahan. NPC memenuhi jalanan yang ramai, membuat mereka merasa seolah-olah itu adalah dunia lain. Si Feng tiba di depan sebuah gereja, penampilan barunya menyerupai pendekar yang tidak punya uang. Dia saat ini mengenakan Novice Leather Armor abu-abu dan di pinggangnya tergantung Novice Sword. Aku masih berakhir di kota daun merah, pada akhirnya. Si Feng tersenyum tipis saat dia melihat pemandangan kota kecil yang sudah dikenalnya, kepercayaan diri mengalir di dalam dirinya. Pada saat itu, banyak pemain mulai berkeliaran di sekitar kota, berbicara dengan NPC dengan harapan mendapatkan jejak untuk sebuah quest. Ada juga beberapa pemain yang keluar dari desa, pergi ke hutan belantara untuk membegal monster. Masing-masing dari mereka menjalankan tugas mereka seolah-olah hidup mereka bergantung padanya dan mereka tidak berharap bisa membagi waktu mereka menjadi 2. Si Feng tidak memperhatikan pemain lain. Dengan sedikit lambaian dan sentuhan jarinya, panel atribut pemain muncul di hadapannya. Karakter, Ye Feng, manusia. Kerajaan terafiliasi, Star Moon. Judul, tidak ada. Pekerjaan, pendekar. Tingkat, 0. HP, 100/100. Kekuatan serangan fisik, 13. Pertahanan, 4. Kecepatan serangan, 3. Kecepatan gerakan, 4. Atribut, kekuatan 5, kelincahan 3, daya tahan 4, kecerdasan 2, vitalitas 2. Poin atribut gratis, 4. Penguasaan senjata. Penguasaan pedang satu tangan 5 peringkat magang, meningkatkan kerusakan pedang satu tangan sebesar 5%.
Penguasaan pedang dua tangan 5 peringkat magang, meningkatkan kerusakan pedang dua tangan sebesar 5%. Poin penguasaan gratis 0. Bakat pekerjaan. Swordsman Talent 1, Sword Related Mastery 5. Swordsman Talent 2, dapatkan 8 poin penguasaan gratis setiap 5 level. Swordsman Talent 3, kemahiran keterampilan terkait pedang meningkat sebesar 50%. Keterampilan. Memotong. Keterampilan aktif. Persyaratan, pedang. Tambahan 8 poin kerusakan. Cooldown, 5 detik. Level keterampilan, 1 kemahiran 0/300. Peralatan. Baju kulit pendekar, sampah abu-abu. Tingkat 0. Pertahanan 2. Daya tahan 10/10. Pedang pemula, sampah abu-abu, pedang satu tangan. Tingkat 0. Kebutuhan peralatan, kekuatan 3. Kekuatan serangan 3. Daya tahan 15/15. Di dalam tasnya, ada 10 potong roti dan 10 kantong air. Makan roti akan memulihkan 10 HP per detik sementara minum air akan memulihkan 10 MP per detik, dan kedua efek tersebut berlangsung 10 detik. Setiap pendekar memulai dengan atribut yang sama, satu-satunya perbedaan adalah alokasi poin atribut gratis. Setiap pemain bisa mendapatkan 4 poin atribut gratis dengan setiap peningkatan level. Dengan setiap kenaikan level, cara berbeda pemain menggunakan poin ini akan menghasilkan gaya unik mereka sendiri. Kekuatan meningkatkan kekuatan serangan fisik dan beban di balik setiap serangan. Agility meningkatkan kecepatan serangan dan kecepatan gerakan. Endurance meningkatkan HP dan stamina maksimum. Intelligence meningkatkan magical attack power dan MP dan vitalitas maksimum meningkatkan tingkat pemulihan MP dan HP. Setiap pekerjaan menempatkan penekanan pada atribut yang berbeda. Karena swordsman termasuk dalam job damage fisik, kebanyakan orang akan memprioritaskan strength. Dalam kehidupan sebelumnya, si Feng juga membuat pilihan seperti itu, menambahkan 2 poin untuk kekuatan, 1 poin untuk ketahanan, dan 1 poin ke agility untuk setiap level. Itu adalah pilihan yang sangat biasa dan biasa. Namun, si Feng tidak berencana melakukannya dalam kehidupan ini. Tanpa ragu-ragu, si Feng mengklik tanda plus untuk agility, menempatkan semua 4 poin atribut gratis ke dalamnya. Agility si Feng meningkat menjadi 7 poin, attack speed-nya berubah menjadi 4 dan movement speed menjadi 4. Metode alokasi poin ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh assassin, yang secara luas dikenal karena agility mereka yang tinggi. Mereka akan memprioritaskan kekuatan terlebih dahulu, karena lebih banyak kerusakan berarti lebih mudah naik level. Sayangnya, si Feng tidak berpikir seperti itu. Untuk pekerjaan jarak dekat, agility adalah pilihan terbaik pada tahap awal Domain God. Ini dirahasiakan, hanya ditemukan beberapa minggu setelah pembukaan Domain God. Ketika akhirnya diketahui, pemain jarak dekat yang tak terhitung jumlahnya tidak bisa membantu tetapi memukuli dada mereka dengan penyesalan. Setelah menambahkan poin atribut, si Feng melihat sekelilingnya. Hanya beberapa saat telah berlalu sebelum sekelompok besar pemain dikirim ke sini. Simbol seperti belah ketupat hijau milik pemain memenuhi udara alun-alun pusat, menghalangi simbol kuning milik NPC. Situasi seperti itu membuat mencari NPC menjadi tantangan yang lebih besar. Komunikasi suara si Feng berdering, nama pemanggil menunjukkan Black Cloud. Itu adalah panggilan Blackie. Saudara Feng, saya memilih cur semancar dan dikirim ke kota bulan jatuh. Kamu di mana? Sekarang dia telah memasuki domain Lord. Blackie sangat bersemangat, gatal untuk memulai perjalanannya dengan cepat. Aku berada di kota daun merah, tidak jauh dari kota bulan jatuh. Aku akan membantumu naik level, jadi datanglah ke kota daun merah. Kata si Feng. Saudara Feng, kamu pasti gila. Tahukah kamu seberapa jauh kota bulan jatuh dari desa daun merah? Peta mengatakan bahwa saya butuh waktu 7 jam untuk sampai ke sana. Saya akan tertinggal jauh dari semua pemain lain jika saya pergi ke sana. Kita harus naik level sendiri dan bertemu di White River City setelah mencapai level 10. Blackie hampir batuk darah karena marah. Menghasilkan 16.000 kredit dalam 10 hari sudah merupakan kegilaan. Alih-alih dengan panik naik level setelah memasuki domain dewa, dia diminta untuk membuang 7 jam. Dia tidak akan melakukan itu, bahkan jika dia dipukuli sampai tiada. Jangan khawatir. Anda harus datang saja. Anda akan mendapatkan kembali waktu yang Anda buang dengan sangat cepat, kata si Feng jorok. Ketika Blackie mendengar nada percaya diri si Feng, dia bertanya dengan penuh semangat, Saudara Feng, mungkinkah Anda memiliki informasi penguji beta?
Domain Dewa telah mengundang beberapa orang untuk menguji permainan sebelum dibuka dan orang-orang ini disebut penguji beta. Penguji beta ini bisa mendapatkan informasi tangan pertama untuk domain Dewa dan, meskipun perubahan akan dilakukan pada game, penguji beta pasti akan tahu lebih banyak daripada pemain biasa. Bagaimana menurut Anda? Cepat ke sini. Si Feng menjawab dengan nada misterius, tertawa. Mendengar kata-kata si Feng, Blackie tahu si Feng memiliki informasi yang dapat dipercaya, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak bersemangat, berkata, "Oke, tunggu aku Brother Feng, saya akan pergi ke sana sekarang juga." Mengakhiri panggilan Blackie, si Feng berjalan menuju gang gelap kecil kota. Ada ratusan NPC di kota Daun Merah. Namun, NPC yang memberikan kues hanya berjumlah puluhan, sedangkan kues tersembunyi berjumlah 5, dan kues unik hanya berjumlah 1. Kues unik tidak lagi tersedia setelah diselesaikan oleh pemain. Kues unik di kota Daun Merah hanya ditemukan 2 bulan setelah pembukaan domain Dewa dan telah menyebabkan sensasi di seluruh kota Sungai Putih terakhir kali. Karena kues itu unik, pemain yang beruntung mengungkapkan metode untuk mendapatkannya, membuat iri banyak pemain. Sayangnya bagi mereka, kues tidak lagi tersedia, meskipun mereka ingin melakukannya. Tentu saja, si Feng tidak akan membiarkan kues unik ini masuk dalam kehidupan ini. Si Feng tiba di gang gelap yang dipenuhi pengemis dengan pakaian compang camping. Para pengemis itu seperti serigala yang menemukan daging segar ketika mereka melihat si Feng berjalan mendekat, dengan cepat mengelilinginya saat mereka meminta makanan. Pernah ada pemain yang memberi makan banyak pengemis ini. Pengemis ini akan meminta barang setelah kenyang dan mereka akan meminta barang yang lebih mahal setelahnya. Pemain telah menyetujui semua permintaan mereka, secara berturut-turut memenuhi lebih dari 10 keinginan mereka. Sayangnya, para pengemis sama sekali tidak memberikan balasan, menyebabkan pemain itu hampir meledak, menjadi lelucon bagi orang lain. Inyah. Si Feng berteriak saat dia mengeluarkan pedang novice-nya, menyebabkan pengemis yang tidak berdaya dengan cepat bersembunyi. Si Feng berjalan ke sudut setelah pengemis itu bubar, seorang pria parubaya gelandangan terbaring di sana. Tidak banyak perbedaan antara pria itu dan pengemis lainnya, tetapi jika ada, itu adalah integritas pria itu yang pantang menyerah, karena dialah satu-satunya yang tidak mengemis makanan. "Apakah Anda butuh bantuan, Tuan?" Si Feng secara resmi bertanya pada pria itu. "Bisakah Anda memberi saya makanan?" "Sudah 5 hari sejak terakhir saya makan," jawab pengemis laki-laki itu. Si Feng tersenyum tipis, dengan serius berkata, "Sayangnya Tuan, saya tidak bisa menyetujui keinginan Anda." Orang normal mungkin akan memuntahkan darah dalam kemarahan jika mereka mendengar jawaban seperti itu. Namun, pengemis ini hanya menghela nafas, tidak lagi mengucapkan sepatah kata pun. "Namun, jika Anda bersedia membayar harga yang pantas, saya dapat memberikan makanan yang Anda butuhkan," kata si Feng. Pengemis itu mengangkat kepalanya dan menatap si Feng, matanya membawa sedikit antisipasi saat dia berkata, "Jika saya punya uang, saya pasti akan bersedia membayar biaya ini, tetapi saat ini saya tidak punya apa-apa. Meskipun, jika Anda bersedia membantu saya akan membayar Anda dengan harga yang cukup. Apakah Anda bersedia membantu saya?" Petik 2. "Bolehkah saya bertanya apa yang Anda ingin saya lakukan?" Si Feng bertanya. Pengemis itu berkata dengan serius, "Tolong bantu saya membegal wali kota Daun Merah, Cross." Meskipun kota Daun Merah hanyalah kota kecil, wali kota masih merupakan elit level 15. Ada juga pengawal level 25 di sisinya. Selain itu, membegal seorang NPC akan menyebabkan dia ditangkap. Membegal wali kota, tanpa diragukan lagi, adalah tindakan gila dan tidak ada pemain yang percaya ini adalah quest, karena ini tidak berbeda dengan menyuruh pemain untuk begal diri. Tidak ada yang akan menyetujui permintaan terkutuk seperti itu. "Baiklah, aku berjanji padamu." Si Feng tanpa ragu setuju sambil tersenyum. Sistem, quest unik, permintaan Sherlock diterima. Detail quest, bunuh Cross, wali kota Daun Merah dan bawa lambang wali kota kembali ke Sherlock. Pemain tidak boleh melebihi level 10. Si Feng berbalik dan menuju balai kota, tempat wali kota tinggal, setelah menerima quest.